Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Allahku dahsyat, Allahku ajaib, Allahku sanggup. Allahku sanggup. Sanggup apa saudara? Sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita sudah dekat dengan perayaan Natal, saudara, dan Bapak Ibu bisa melihat ornamen-ornamen Natal ada di sekeliling kita. Dan bulan ini adalah bulan perayaan Natal, bahkan di daerah Indonesia Timur dan daerah-daerah yang benar-benar kental kekristenannya, mereka benar-benar sudah merayakan sejak awal bulan. Nah, Natal, saudara, berbicara tentang yang namanya damai sejahtera. Janji Tuhan yang pertama damai sejahtera, janji Tuhan yang bernama kegembiraan, janji Tuhan yang bernama terang Tuhan, janji Tuhan yang bernama keselamatan atas bangsa-bangsa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut Natal saudara. Dengan apa? Dengan hari-hari ini sampai bahkan selamanya saudara. Kita sambut dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan dan penuh dengan damai sejahtera. Jadi kalau hari ini kita ada yang sedih ya kan, ada yang berduka cita, ada yang sedang mengalami masalah sehingga bersedih saudara. Natal datang membawa sukacita bagi kita, amin. Dan kita akan jadi orang-orang yang bersukacita, tidak dikuasai keadaan, tapi dikuasai Roh Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh karena Tuhan. Mari sama-sama saya ajak untuk melihat dan membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan demikian sabda Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu dengan cara tentang soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, maka ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita akan mengalami perkenanan Tuhan, tapi juga kita mengalami penghormatan dari manusia. Bukan kita mencari hormat dari manusia dulu, tapi kita mencari hormat perkenanan Tuhan dulu. Sehingga damai sejahtera yang di dalam kebenaran dan sukacita di dalam kebenaran menguasai hidup kita. Sehingga kita jadi orang-orang yang mengalami penghormatan dari manusia. Jadi saudara, menjadi orang Kristen itu adalah orang yang akhirnya akan diterima oleh semua orang. Sekalipun ada banyak orang yang menentang kekristenan, ada banyak orang yang bahkan percaya Tuhan, tetapi pada dasarnya panggilan kita pada akhirnya bukan ditolak, tetapi diterima oleh semua orang. Sehingga lewat apapun dalam kehidupan kita saudara, kita akan bisa mengalami campur Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib. Nah saya akan bergerak pelan-pelan. Mari kita lihat kata kebenaran saudara. Kata kebenaran saudara, ini kita harus punya 3 hal: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang menjadi indikator saudara, seseorang ya yang ingin menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Jadi hidupnya yang mau ngalami next level bersama Tuhan, saudara, kita harus yang namanya satu, ada kebenaran di dalam hidup kita. Kata kebenaran dari kata dikaiosune, saudara, yang artinya simpelnya adalah kebenaran Allah yang menghasilkan perilaku atau tindakan atau karakter. Jadi kebenaran yang kemudian membuahkan hasil yang namanya buah roh, menghasilkan perilaku, tindakan dan tutur kata yang mempermuliakan nama Tuhan atau disebut karakter ilahi. Kemudian kata yang kedua adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini artinya adalah sebuah ketenangan saudara. Sebuah ketenangan yang berasal atau dihasilkan dari jiwa yang mengalami saudara. Merasa mengalami tapi percaya dengan kuat bahwa jaminan keselamatan melalui pribadi
yang benar-benar mampu menjamin keselamatan, yaitu yang kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak takut, saudara. Damai sejahtera itu di dalam dirinya tidak takut ya dengan apapun yang sedang terjadi, karena dia puas dan percaya bahwa semua yang terjadi di dunia adalah bagian dari rancangan Tuhan. Jadi itu menghasilkan ketenangan, damai sejahtera. Tidak pernah ketakutan, saudara. Orang yang takut punya damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang murni, tapi ada juga damai sejahtera yang palsu. Yang terakhir, kata ketiga yaitu kata sukacita. Kata sukacita artinya sebuah ketenangan atau kegembiraan ya. Sebuah kegembiraan, sebuah sukacita dalam sebuah ketenangan ya saudara. Jadi bukan yang hore-hore gitu saudara. Hore-hore boleh saudara, tetapi memiliki ketenangan. Ciri khasnya memiliki ketenangan karena iman di dalam Tuhan. Jadi hore-hore atau enggak hore-hore, orang bisa mengalami sukacita. Sukacita bisa terlihat, tapi juga tidak terlihat. Tetapi di dalam ketenangan itu, di dalam hatinya penuh dengan kegembiraan. Ya, ada banyak orang luarnya senyum, ketawa ketiwi, sampai di rumah nangis gelulu, saudara, ya kan? Tapi kita percaya, saya percaya saudara dan saya anak-anak Tuhan adalah anak Tuhan yang diberi damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Mari kita bergerak saudara, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera yang dalam kebenaran ini, sukacita dan kebenaran oleh karena Roh Kudus, bukan oleh karena kekuatan kita. Saya akan ajak saudara, yang pertama, mari kita miliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Mari kita terus belajar, kita terus percaya, dan kita terus belajar dan memiliki hati yang haus dan lapar untuk kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Saya menyadari saudara, mengenal Tuhan dibutuhkan pergumulan seumur hidup sampai kita dipanggil Tuhan ataupun Tuhan datang kedua kalinya. Jadi memiliki cara pandang yang benar harus mengalami keubahan saudara. Karena kita bukan Tuhan dan Tuhan bukan kita. Tuhan begitu mulia, luar biasa, dahsyat, ajaib. Sedang kita manusia yang terbatas. Sama di surat tulisan dari Rasul Paulus, saya ajak saudara untuk melihat bagaimana Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal yang ketiga saudara. Mari saya ajak saudara melihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang mulai dari ayat yang keempat, saya bacakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan kata-kata Paulus, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus menulis bagaimana cara pandangnya yang berubah tentang Tuhan itu mengalami kebenaran. Jadi mari kita mengalami kebenaran tentang bagaimana Tuhan dan karya Tuhan dan apa yang dilakukan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ketika seseorang, saudara, seperti Paulus ini saudara, orang yang sangat pandai. Ketika saya belajar saudara teologi, orang-orang selalu menasihatkan kita harus seperti Paulus, ya kan? Pintar, ya kan? Kemudian berpengetahuan, berpendidikan, ya, dihasilkan dari master
Tanak atau master zaman dulu yang namanya Gamaliel, itu profesor teologi perjanjian lama, saudara. Dan dia berguru sama beliau. Nah, Paulus pinter. Kalau jadi hamba Tuhan, jadi seperti Paulus. Ya. Pinter, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Paulus sendiri mengatakan, saudara, ya, ketika dia kenal Yesus, dia mengalami perubahan yang namanya cara pandang tentang Tuhan. Dia tidak lagi mendasarkan hidupnya dari pengetahuannya yang hebat, kepandaiannya yang luar biasa, kejeniusannya. Ya, mungkin juga termasuk kekayaannya sebelumnya, karena dia dalam sejarah juga diceritakan sebagai anggota mahkamah besar yang paling muda. Nah, kekasih Tuhan, Paulus sadar bahwa semua yang dia miliki pengetahuan itu adalah sampah kalau bukan Kristus yang mengubah dan menyertai hidupnya. Dia sadar bahwa pengetahuan yang dia bangun itu artinya bukan berarti tidak perlu, ya saudara. Ya. Seseorang yang jenius seperti Paulus, saudara, itu ya selalu akan mengandalkan yang namanya pengetahuan ilmiah atau yang bersifat secara teknis atau prosedural. Nah, seseorang di zaman sekarang, ya, misalnya dalam dunia IT, saudara, IT dulu cuma IT aja, informasi teknologi, itu satu jurusan. Tapi kemudian sekarang dipecah, ada instrumen, ada elektrikalnya, ada hardware, ada software, macam-macam. Jadi pengetahuan makin dikembangkan ke arah keahlian. Misalnya, saudara, ada seseorang yang ahli dalam hal matematika dan fisika, sains, saudara. Dan orang itu menjadi ahli dan sangat jenius. Kemudian dia misalnya sekolah, IP-nya, saudara, 4 terus, saudara. Sampai dosennya ketakutan menghadapi dia, karena dari semester 1 sampai semester 4 IPK-nya 4,0. Nah, orang ini begitu jenius, dan maka secara otomatis, saudara, kita yang belajar, maka sesuai dengan ilmu kita, maka di dalam cara berpikir kita akan mensistematisasi atau yang namanya prosedur teknis itu akan menguasai diri kita. Ngelihat angka, ya langsung ngitung, saudara, ya kan? Lihat angka, langsung pikirannya langsung ngitung. Lihat segitiga, langsung mikir rumus Pitagoras. Dan itu ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu. Tapi orang yang ahli di dalam matematika atau fisika, ya saudara, bukan berarti itu ahli dalam segalanya. Ketika dia diperhadapkan di dunia seni, musik, atau budaya, atau mungkin bahkan pewayangan dan gamelan, saudara, maka ilmunya tidak akan berguna, betul nggak? Tidak akan bisa berguna menganalisis yang namanya seni. Seni akan dianalisis dengan ilmu seni sendiri, ya, ilmu kebudayaan dianalisis dengan ilmu kebudayaan. Karena apa? Terbatas, saudara. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup manusia. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, mari kita belajar melepaskan hal-hal yang bersifat teknis, prosedural yang ada di dalam kita. Bukan berarti kita tidak harus belajar, kita harus belajar, saudara. Jadi hal yang teknis harus kita pelajari, saudara harus makin pinter, harus makin pandai. Tetapi ketika bersama Tuhan, berdoa, kita mencari Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka tinggalkanlah soal tadi, hal teknis dan bersifat prosedural. Karena seringkali Tuhan tidak akan pakai kekuatan kita, tetapi Tuhan akan pakai yang namanya kekuatan Tuhan yang ajaib untuk menundukkan kita, sehingga kita boleh makin mengenal Tuhan, makin mengenal karyanya. Contohnya, saudara, saya contohkan Gideon, saudara. Gideon adalah orang, ya, kalau Bapak Ibu mau baca di dalam Hakim-Hakim 6:7, Gideon, saudara, awalnya dia ketakutan, saudara, punya masalah berat, krisis melanda kehidupan bangsa Israel karena dijajah oleh Midian. Mereka bersembunyi, Gideon pun bersembunyi, saudara, dan ketakutan. Nah, suatu kali, saudara, malaikat Tuhan, firman Tuhan datang dalam hidupnya lewat malaikat Tuhan. Dan melawan yang gagah berani, engkau akan aku pakai, saudara. Tetapi lihat respon Gideon kalau Bapak Ibu baca. Silakan. Hakim-Hakim 6 dan 7. Saudara akan melihat bagaimana Gideon merespon, ya. Kalau engkau menyertai aku, kau menyertai bangsa kami, kenapa engkau biarkan bangsa ini mengalami krisis, Tuhan? Kenapa bangsa ini mengalami penjajahan? Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Gideon, sebelum Gideon mengalami keubahan cara pandangnya tentang Tuhan, dia selalu menyalahkan keadaan. Dia selalu menyalahkan sekitar, termasuk dia menyalahkan yang namanya Tuhan. Itu respon alami manusia dari kebanyakan orang, saudara.
Jadi banyak orang yang gak ngalami firman, banyak orang yang gak ngalami janji Tuhan, itu karena tadi sistem yang namanya teknis prosedural dalam diri kita itu kadang ngeblok. Harusnya gini Tuhan, jadi kita jadi kayak ngatur Tuhan, caranya kayak gini. Tapi Tuhan itu kan tahu bagaimana akan menolong kita, saudara. Maka akhirnya Gideon yang awalnya sempat perhatikan menyalahkan Tuhan, kenapa kalau kau menyertai kami, mana buktinya? Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Gitu. Harusnya 3 kali 3, 9 Tuhan. Harusnya 4 kali 4, 16. Tapi kenyataannya kok 30. Wah salah saudara, saya hitung-hitungan teknis. Tapi saudara akhirnya kita melihat bagaimana Gideon dijamah Tuhan. Dan dia mengalami yang namanya pembaruan, cara pandang yang benar tentang Tuhan yang benar-benar mengasihi bangsa itu. Nah akhirnya saudara, ketika dia tahu sadar dia diperintahkan Tuhan untuk yang namanya ngumpulkan pasukan, ya, dia kumpulkan 32.000 orang, saudara, orang Israel, kumpul di satu tempat, dan kemudian waktu 32.000 dia hitung musuhnya Midian dan sekutunya kira-kira kalau diperkirakan saudara, itu sekitar 130 sampai 135.000. Pasukan Israel cuma 32.000, ya. Pasukan musuh ada 130.000 sampai 135.000. Itu jauh saudara, selisihnya hampir 100.000 saudara, 100.000 orang. Nah, tapi saudara ada janji Tuhan yang indah. Saudara, apa yang disampaikan Tuhan lewat Musa dan Gideon pun tahu bahwa mujizat akan engkau alami, pertolongan Tuhan akan engkau alami karena aku menyertai engkau. 1 orang di antaramu akan mengalahkan 1.000 orang, bahkan 2 orang akan bisa mengalahkan 10.000, saudara. Itu janji Tuhan. Dan Gideon tahu itu firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, karena dia sudah tahu cara pandang yang benar, akhirnya dia nurut Tuhan. Tuhan berfirman lagi kepadanya, potong pasukanmu, jadikan dites. Yang mereka takut, mereka ketakutan, mereka yang baru saja nikah, suruh pulang. Kenapa? Karena eman-eman gitu. Baru nikah suruh perang, nanti mati, ya kan? Pernikahan cik nganten anyar kenyis-kenyis. Akhirnya mereka yang takut, mereka yang masih dalam pengantin yang baru menikah dan lain sebagainya, akhirnya mereka pulang. Dan pulanglah dikatakan firman Tuhan 22.000 orang. Tinggal 10.000 saudara. 10.000 itu pun gak cukup bagi Tuhan. Gideon masih ngitung 10.000 lawan 135.000. Saudara, bandingkan begitu banyak. Kami pasti tambah kalah secara matematis, secara teknis. Kalah saudara, strategi perang. Tetapi Tuhan berfirman, bawa mereka untuk minum air. Nanti yang aku tunjukkan ke kamu, itu yang akan berperang melawan Midian. Saudara, 10.000 itu bergerak saudara, atas instruksi Gideon dan minum di air. Dan Tuhan berfirman, mereka yang minum seperti anjing, suruh pulang. Tapi mereka yang minum dengan sigap waspada, itu yang bersama dengan kamu. Benar saudara, setelah dihitung, hanya 300 orang dari 10.000 yang minumnya dengan cara yang benar. Ini bicara soal karakter dan kesiapan. Akhirnya yang berapa betul saudara? 9.700 suruh pulang. Tinggal 300 orang. Dan Tuhan berfirman, dengan 300 orang ini engkau akan mengalahkan bangsa itu. Saudara, hati Gideon sudah siap. Dia tidak lagi mempertanyakan, kalau kau menyertai aku Tuhan, buktinya begini-begini. Tapi begitu dia mengenal Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang berjanji tidak akan mengingkari, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan selalu siap menolong dan memberkati, bahkan mengangkat hidup kita. Maka Gideon mulai bergerak dengan 300 orang. Dia maju saudara, bukan dengan pedang, bukan dengan tameng, tetapi dengan buyung dan pelita. Mujizat terjadi, 135.000 orang lawan 300 orang. Secara hitung-hitungan prosedural itu kalah, tetapi Tuhan membalikkan keadaan dan terjadi kemenangan yang ajaib atas orang Israel. Tuhan ingin kita menyerah saudara, menyadari di masa yang sulit ini kita tidak menyalahkan suami kita, tidak menyalahkan istri kita, tidak menyalahkan adik, kakak, anak, cucu, mertua, menantu kita. Tuhan ingin kita tidak menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Justru dalam keadaan yang sulit ini kita harus makin mengingat bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mengasihi. Karakter itu tidak akan berubah saudara. Yang berubah keadaan. Krisisnya datang, coronanya datang, itu 1 jadi 1.000, jadi banyak. Saudara,
Yang datang adalah masalah, yang tidak baik keadaannya, saudara. Tapi Tuhan tetap baik. Hari ini saudara, Tuhan ingin kita mengenal Tuhan dengan cara pandang yang baru. Semua pengetahuan penting, saudara ya. Semua ilmu juga penting. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan ingin kita menyerah, mengenal bahwa semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita masih berpikir bukan untuk kemuliaan Tuhan, kita akan genggam dan kita nggak akan dapat apa-apa. Seringkali saudara, ini satu hal yang teknis, saya ngalami dalam hidup ini. Merasa ya ini kehendak-Mu Tuhan, ini kehendak-Mu Tuhan. Tapi pada kenyataannya, saudara, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita benar-benar nyerah. Kalau nyerah ya kita ikuti caranya Tuhan. Kita ikuti prosedur firman. Seperti Paulus saudara. Bagaimana hidupnya yang dulu dia pikir bahwa dia adalah orang yang berjasa bagi agamanya. Tapi kenyataannya justru dia menghancurkan rencana Tuhan. Dia sadar, dia berbalik arah. Ya semua yang dia punya, yang dia miliki pengetahuannya adalah sampah. Kalau bukan karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara, yang kedua, selain kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan, mari kita belajar untuk memiliki cara pandang yang benar tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kembali ke kitab Filipi 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, bahwa aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus mengarahkan hidupnya kepada tujuan ilahi, karena tujuan itu ada upah atau hadiah yang Tuhan sediakan. Tujuan Tuhan menghadapkan kita dengan keadaan, masalah, dan realitas yang terjadi hari ini, saudara. Agar kita makin mengenal rencananya. Agar kita makin mengenal rencana Tuhan. Agar kita makin mengenal kehendak Tuhan. Agar makin kita mengenal yang namanya setiap track Tuhan yang harus kita ikuti dalam hidup kita. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita mengenal rencana Tuhan, makin kita mengenal jalan-jalan Tuhan, maka kita akan dapat mengarahkan hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Ya saudara, dalam kehidupan kita. Nah, Paulus waktu itu saudara, dia merasa bahwa dia orang yang punya tujuan yang mulia. Apa? Memberitakan kebenaran Torah. Dia orang yang pintar, orang yang berhasil, orang yang bahkan saudara kemudian menganiaya orang Kristen. Dia pikir dengan cara menganiaya orang Kristen adalah cara yang benar untuk memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan jamah hidupnya, Tuhan lawat hidupnya, sehingga tujuannya berubah. Dari orang yang mengejar orang Kristen, menghancurkan, membinasakan kekristenan, tapi justru diubah Tuhan untuk memperluas kekristenan. Satu hal yang sangat kontras, saudara. Sama, saudara. Ada seorang namanya Sakeus, saudara. Ketika Sakeus, ya, masa mudanya dia punya cita-cita karena krisis melanda Yerusalem. Krisis melanda Israel. Krisisnya apa? Penjajahan di Roma atas Israel. Selama ratusan tahun, saudara, bangsa itu dijajah secara bergantian. Bangsa Israel waktu itu mengalami kemiskinan, kelaparan, banyak orang yang melarat dan tidak punya, banyak orang yang sakit, saudara. Tapi kemudian Sakeus yang muda, dia berusaha untuk yang namanya mengejar mimpi tujuannya, cita-citanya menjadi seorang yang namanya pemungut cukai atau pengambil pajak, orang yang bekerja di bea cukai, saudara. Nah, dia memperkaya dirinya karena pegawai pajak waktu itu adalah orang yang biasanya menarik pajak jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga orang-orang membenci dia. Jadi pemerintah Romawi misalnya kasih satu orang, ya kan, bayar 5.000, dia naikkan, saudara. Jadi satu orang 10.000 sampai 15.000 bahkan 20.000. Berarti ini ngeprok. Akhirnya dia kaya raya. Dia punya segala-galanya dan Alkitab mengatakan dia menjadi kepala pemungut cukai. Mimpinya jadi kenyataan. Tujuannya jadi kenyataan. Tapi saudara,
itu bukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menemui dia mencegah Tuhan di atas pohon ara karena badannya pendek. Dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mampir ke rumahnya. Sakeus mengalami perubahan hidup. Dari orang yang awalnya tujuannya adalah untuk dirinya, ya, untuk mencapai mimpinya, tapi berubah menjadi apa? Orang yang akhirnya menjadi berkat. Dia berkat, saudara, ya. Cara pandangnya tentang uang menjadi berubah. Dulu uang dia kumpulkan, bahkan dia istilahnya memeras orang lain untuk mendapatkan uang. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, ia mengalami keubahan. Bukan dia mengambil uang, tapi dia memberi uang. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Berpikir tentang keadaan yang sulit, ya saudara. Semuanya pasti tahu secara logika manusia, semua akan sulit. Tetapi waktu kita tahu tujuan Tuhan dengan memperhadapkan kita dengan keadaan krisis ini, saudara, kita merenungkan, mengkoreksi diri, artinya bukan mengkoreksi diri dengan diri kita, tapi mengkoreksi diri dengan firman Tuhan. Itu kita akan bisa menjumpai bahwa keadaan kayak gini pernah terjadi di waktu dulu. Pernah terjadi lagi dan itu berulang-ulang, saudara, terjadi. Dan selalu pengulangan kasusnya sama sekalipun konteks masalahnya berbeda. Penyebabnya beda, bisa virus, ya bisa macam-macam, saudara, bisa perang, bisa macam-macam, kelaparan. Tetapi masalahnya hampir sama, saudara, dan berulang sepanjang zaman. Dan firman Tuhan menuliskan agar kita belajar mengetahui bahwa keadaan sulit ini adalah biasa. Tuhan ingin ngomong sama kita, keadaan krisis yang lama berkepanjangan ini adalah biasa dan sudah pernah terjadi. Amin, saudara. Jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan keadaan. Mari kita miliki tujuan Tuhan. Kalau tujuan Tuhan ada dalam hidup kita, kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan menjamin kita, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan lah, saya dihubungi seseorang, saudara. Dan kemudian orang itu berkata mau pinjam uang. Dan hari itu pertengahan bulan, saya benar-benar tidak punya uang. Karena alokasi keuangan kami alokasikan untuk merenovasi rumah, saudara. Dan sudah di tabungan saya sudah nggak ada. Uang di dompet saya paling tinggal punya untuk beli bensin selama kurang lebih 2 minggu ke sana. Nah, kemudian waktu dia bilang pinjam uang, saya dalam hati saya enggak punya uang. Ya, kalaupun ada enggak saya pinjamkan. Kemudian saya berpikir dalam hati, saudara, kemudian wah, saya enggak ada uang. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus, saudara, dia bilang kamu harus beri dia. Bukan minjemin, tapi beri. Saya mikir, wah, dari mana nggak ada uang? Saya benar-benar nggak ada uang, saudara. Ya, karena memang ada uang, tapi kan alokasinya buat yang lain. Sudah kita putuskan bersama dalam keluarga. Nah, kemudian Tuhan memberi damai sejahtera. Tuhan memberi sukacita. Ada kebenaran apanya? Kamu harus memberi, betul kan? Ada damai sejahtera. Kadang kamu harus memberi, tapi nggak damai, gitu. Nggak sukacita, malah awal, nggak jadi berkat, malah rugi. Ya. Tapi hari itu damai sejahtera Tuhan menguasai hidup saya. Sukacita menguasai hidup saya. Tapi saya kenyataannya nggak ada uang. Nah, kemudian saya tanya istri saya, Mah, kamu ada uang? Nggak ada. Adanya yaitu pas yang di amplop. Saya lihat yang di amplop itu apa, saudara? Itu kebutuhan kami untuk biaya hidup 2 minggu sisanya. Nah, kemudian saya lihat, saudara, penasaran kan? Saya lihat, saudara. Ternyata yang di situ sisanya pas persis dengan dia yang mau pinjam. Ya, dia mau pinjam. Akhirnya damai sejahtera, sukacita, Tuhan perintahkan, saudara. Saya ambil, saya ketemu dia. Nah, saya sudah cek, saudara. Ada banyak orang, saudara, yang berusaha menipu, meminjam uang dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak perlu dengan cara demikian. Ya, kita cari Tuhan. Ya, tapi saudara, orang ini benar-benar butuh. Karena dia butuh. Dan kemudian saya kasih ke dia, sudah ini pakai, Tuhan memberkati. Nah, singkat cerita, kemudian besoknya, saudara, saya ketemu sama orang setelah pelayanan, saudara. Setelah pelayanan saya ketemu orang, dan orang itu memberkati saya, saudara. Ya, di amplop, saudara, langsung. Saya bilang, nggak usah, Pak, jangan, udah
buat Bapak aja. Enggak apa-apa, ini buat hamba Tuhan katanya. Ya udah saya akhirnya daripada ya saya ambil, saya masukin tas. Kemudian saya pulang, saya tidur saudara, kalau udah malam. Kemudian besok paginya baru saya lihat, saudara. Ketika saya lihat uang di amplop itu persis sama yang saya kasihkan buat orang itu, saudara. Dan orang itu kemudian beberapa waktu telepon ngabari, saudara, Pak, maaf saya belum bisa bayar. Dan saya berkata, enggak usah, karena itu berkat Tuhan buat kamu. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, kadang kita pun sulit untuk memberi, betul kan? Untuk menjadi berkat. Tapi ketika Tuhan Roh Kudus perintahkan dan ada damai sejahtera, tadi ada indikatornya saudara. Kalau kita merasa ada Roh Kudus perintahkan gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, biasanya nanti jadinya awal dan itu berat, ya, gak akan jadi berkat. Tapi kalau ada damai sejahtera dari Tuhan, ada sukacita, saudara lepaskan. Saudara lepaskan, itu artinya kita mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Kita akan melihat kesaksian yang begitu indah. Justru kita diberkati. Dan di next kemudian hari saudara, ada orang memberkati saya lagi setelah pelayanan. Saya biasanya tidak mau saudara, tetapi Tuhan memberkati. Dan kemudian saya lihat, wah, kalau orang nurut Tuhan saudara, itu bukan hanya dipakai lanturan jadi berkat, uangnya dipinjam, transfer kayak ke orang, tetapi justru ditambahi Tuhan dengan berkat. Kalau kita mau ngalami, mari kita cek kebenaran dalam hidup kita, pengetahuan tentang Tuhan makin kita tambahkan. Kemudian yang namanya tujuan Tuhan ya dalam hidup kita, mari kita mengubah tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir saudara, mari kita miliki cara yang pandang yang benar tentang orang lain. Ya, kalau kita mau yang namanya berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati sesama, mari kita memiliki cara pandang yang benar tentang orang lain. Ketika kita menerima kasih Tuhan, maka kasih-Nya akan memenuhi hidup kita. Lihat Paulus, dia melihat orang Kristen sebagai orang-orang yang harus dibantai, dibunuh dan dibinasakan masa lalunya. Tapi begitu dia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, diubah Tuhan, dia punya cara pandang yang berbeda tentang orang lain. Ya, dulu agamanya ngajarkan enggak apa-apa itu dibunuh, ya kan? Tetapi setelah dia kenal Tuhan, kamu harus mengasihi. Kamu harus memberi, kamu harus memberkati, kamu harus menolong, kamu harus jadi berkat. Benar saudara, akhirnya bukan hanya dia mengasihi orang Kristen, tapi dia juga berani bayar harga dengan badannya untuk memberikan hidupnya bagi pekabaran Injil di seluruh dunia. Ya, lewat penginjilannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang hidupnya menganiaya jemaat menjadi orang yang membuka, memperluas kekristenan. Lihat tadi saya contohkan Sakeus saudara. Sakeus orang yang sama, waktu dia memiliki cara pandang yang benar tentang orang lain setelah dia diubah Tuhan. Dia dulu melihat orang saudara, diperes, ya kan? Ya. Misalnya melihat saya gitu kan, Sakeus lihat saya, wah Kartiko ini cocoknya apa yang dijupuk, yang diambil. Nah, pikiran Sakeus waktu sebelum diubah Tuhan, dia ingin ambil uang orang dengan cara memeras. Tetapi setelah dia ngalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia diubahkan Tuhan. Dia melihat orang lain, bukan apa yang harus ku ambil, tetapi apa yang harus ku beri buat dia. Apa yang harus ku bagikan buat orang ini. Saudara, kalau orang penuh dengan kasih Tuhan, dia akan memiliki cara pandang yang lain dengan orang lain. Mari kita hari-hari ini belajar ketika melihat orang lain, jangan enaknya apa? Ya, misalnya kalau jualan kan, apa yang harus aku jual ke dia? Biasa sudah. Tapi mari kita lihat orang lain sudah. Apa yang bisa aku bagikan tentang Kristus untuk dia? Kebaikan apa yang bisa aku bagi buat dia? Berita kesaksian apa yang bisa aku bagi untuk menguatkan dia? Jangan sampai kita malah menambah orang sedih dan berlarut-larut saudara. Tapi justru dengan kehadiran kita, ada sukacita yang kita bagikan, ada damai sejahtera yang kita bagikan, ada perkenanan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup orang lain. Sakeus memiliki cara pandang yang berubah, akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa, dan singkatnya dia bahkan dipakai jadi martir yang memberitakan berita penginjilan. Sama seperti Paulus. Paulus dipakai Tuhan luar biasa ketika dia memiliki cara pandang yang lain. Dulu dia memandang orang harus dihukum. Tadi disampaikan Pak Sadra pagi tadi. Tuhan tidak pernah melihat orang untuk dihukum saat ini saudara. Belum waktunya.
Tapi Tuhan selalu melihat orang untuk dikasihi, agar mereka bertobat, agar mereka mengenal Kristus, agar mereka percaya kepada Tuhan. Penghakiman nanti sudah ada waktunya. Tetapi mari kita miliki cara yang berpandang yang berbeda. Ya. Mari kita lihat suami kita, istri kita dengan cara pandang yang berbeda. Amin. Sekalipun hari ini mungkin ada di antara kita yang kesulitan dan mengalami tantangan yang berat, miliki cara pandang yang berbeda. Di balik semua itu kita akan melihat mujizat terjadi dalam rumah tangga kita, dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dan studi kita. Mari kita miliki kebenaran Tuhan. Mari kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Dan mari kita memiliki sukacita yang dari Tuhan. Sehingga ketika itu memenuhi hidup kita, maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita percaya pertolongan Tuhan akan datang kapanpun dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga berkata ada satu janji lagi, engkau akan dihormati oleh manusia. Karena hidup kita mengeluarkan damai, sejahtera, dan sukacita.